Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Handakustia Fatimah, bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta, kelas 11 MIPA 2, presensi 12. Tidak lupa guru pengampu saya yaitu Bapak Sihana. Kali ini saya akan membahas materi atau bab tentang pemanasan global. Check this out! Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang global warming atau bisa disebut sebagai pemanasan global. Hal yang akan kita pelajari yaitu pertama, pengertian pemanasan global, kedua, penyebab terjadinya pemanasan global, ketiga, dampak pemanasan global, dan keempat, usaha mengurangi pemanasan global. Oke, kita masuk ke subbab pertama yaitu pengertian pemanasan global. Kira-kira apa sih itu pemanasan global? Jadi di sini kita menampilkan 3 pengertian menurut para ahli begitu. Menurut Merriam-Webster, pemanasan global adalah peningkatan suhu atmosfer dan suhu laut di bumi secara luas dan diperkirakan terjadi karena peningkatan efek rumah kaca yang dihasilkan terutama dari polusi begitu. Lalu dari Britannica, pemanasan global adalah fenomena yang lebih umum dari perubahan iklim yang mengacu pada perubahan dan menentukan iklim. Dari US Liberals, istilah pemanasan global mengacu pada peningkatan suhu rata-rata udara permukaan global dan lautan. Begitu. Jadi, intinya dari global warming atau pengertian dari pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata udara di dekat permukaan bumi dan laut. Begitu. Kita masuk ke subbab 2. Subbab 2 yaitu penyebab pemanasan global. Kira-kira di sini kalian tahu nggak sih penyebab pemanasan global itu apa? Pemakaian AC, polusi udara. Oke, yang telah disebutin tadi itu semuanya betul. Jadi, penyebab pemanasan global ialah pertama, CFC yang tidak terkontrol atau tadi penggunaan AC. Ya, biasanya AC itu mengandung CFC begitu. Dan kulkas biasanya juga mengandung CFC. Tapi zaman sekarang juga udah modern gitu. Kulkasnya udah tidak mengandung CFC lagi. Ada yang teknologi seperti itu sekarang gitu. Terus lalu kedua, gas industri. Gas industri itu gas-gas yang berasal dari pabrik apapun itu pasti menghasilkan gas. Terutama industri ya, gas industri ya, gitu. 3. Penggunaan tisu yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, tisu itu terbuat dari pohon. Dan dimana jika kita menggunakan pohon secara terus-menerus, maka gas-gas yang ada di udara itu tidak bisa terserap oleh tumbuhan begitu. Yang keempat yaitu hutan menyempit. Seperti yang kita katakan tadi, pohon yang ditebang yang tidak ditumbuhin kembali, tidak reboisasi lah begitu, itu lama-lama hutannya semakin menyempit dan seperti yang saya sebutkan tadi, gasnya tidak terserap oleh tumbuhan begitu. 5. Bahan bakar bensin. Bahan bakar bensin menghasilkan gas-gas atau polusi kendaraan begitu. Lalu 6. Boros listrik, 7. Polusi metana, 8. Sampah plastik, 9. Karbon monoksida, dan 10. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu apa sih? Rumah kaca gitu biasa. Ya, hampir seperti itu konsepnya. Tapi ini di sini tuh berbeda. Di sini jadi semisal kita ada rumah kaca. Kita ada rumah kaca, lalu ada sinar yang datang. Sinar yang datang itu nanti akan masuk ke rumah kaca tersebut. Lalu, jika kita di dalam rumah kaca tersebut, kita akan merasakan panas gitu kan. Kenapa sih bisa panas? Karena pertama,
cahayanya masuk kan. Lalu cahayanya mau keluar nih, kan dipantulin mau keluar. Tapi kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena itu dipantulin lagi, karena kena kacanya, habis itu dipantulin lagi. Seperti itu konsep efek rumah kaca. Tetapi rumah kaca tersebut itu anggap aja itu bumi ya, bukan rumah kaca, rumah kaca gitu. Tapi itu bumi, anggap aja seperti itu. Jadi itu pemahamannya begitu. Lalu yang ketiga, kita akan masuk ke subbab 3, yaitu dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global kita bagi jadi banyak sih. Ada dampak bagi lautan, dampak bagi manusia, dampak bagi hewan tumbuhan, dan dampak bagi iklim atau cuaca begitu. Yang pertama, dampaknya bagi lautan. Dampaknya bagi lautan yaitu naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Kalau dampaknya bagi dampaknya bagi cuaca atau iklim. Nanti itu cuacanya jadi ekstrim, naiknya suhu bumi, perubahan iklim yang tidak menentu, lalu kenaikan dan penurunan curah hujan. Untuk perubahan iklim tak menentu itu kan seharusnya, misal bulan Desember itu harusnya jadi musim hujan kalau di Indonesia. Tapi ini enggak. Bisa aja musim kemarau, bisa aja musim musim hujan sebentar saja, tapi gitu berubah-ubah. Jadi tidak menentu iklimnya tuh iklim apa sih ini gitu. Itu berubah. Tidak menentu lah gitu. Lalu dampaknya bagi tumbuhan dan hewan. Dampaknya bagi tumbuhan itu tumbuhan akan mengalami kekeringan sehingga dapat mempercepat kepunahan tumbuhan begitu. Karena tumbuhan kering kan, jadinya punah gitu, mati gitu tumbuhannya. Dan hal itu berdampak bagi hewan-hewan makhluk hidup gitu. Karena hewan yang bertingkat rendah atau pemakan tumbuhan herbivora itu tidak bisa makan apa yang harusnya mereka makan gitu. Jadi misal ada rumput, kok nggak ada rumput, berarti mereka nggak bisa makan, mereka akan mati. Jadi gitu. Jadi dapat mempercepat kepunahan hewan dan sekaligus kan panas cuacanya tuh. Maksudnya suhunya panas kan, jadi hewan tuh mungkin gampang dehidrasi, sedangkan di situ airnya itu sedikit gitu dan sebagainya. Sekarang dampaknya bagi manusia. Dampaknya bagi manusia apa sih? Pertama, kita udah mencoba sendiri, kita udah pokoknya kita sangatlah benci akan hal ini, yaitu pertama yaitu panas. Kita sangat tidak suka oleh panas. Kalau sekali panas banget, kalau sekali dingin banget. Itu termasuk dampak dari pemanasan global. Begitu. Dan kita dampak dari pemanasan global bagi kita yaitu gampang dehidrasi. Jadi gampang kekurangan air minum gitu karena saking panasnya begitu. Sekarang kita akan masuk ke subbab 4, yaitu usaha mengurangi pemanasan global. Jadi usaha-usaha tersebut yaitu antara lain kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kalau bisa menggunakan sepeda, kalaupun memang jauh jaraknya itu bisa menggunakan transportasi umum seperti bis, seperti angkot gitu juga bisa. Lalu kedua, beli barang hemat energi. Seperti yang saya katakan tadi, terdapat kulkas, sekarang udah zamannya modern, ada kulkas yang tanpa CFC. Kalian bisa membeli barang tersebut daripada membeli barang kulkas yang ada CFC-nya. Ketiga, yaitu menanam pohon atau reboisasi. Itu sebagai bentuk kita untuk mengurangi pemanasan global. Lalu ajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan atau melakukan reboisasi, itu juga termasuk, karena semakin banyak kita manusia itu menanam pohon, melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, itu maka akan sebagai besar dampaknya untuk mengurangi pemanasan global. Lalu kurangi penggunaan AC, kurangi penggunaan pemanas air. Pemanas air itu juga termasuk penyebab pemanasan global gitu.
Di sini saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengurangi pemanasan global. Halo guys, ini dia tips dariku cara mengurangi pemanasan global. Check this out. Pertama, gunakan kulkas non-CFC alias bebas dari CFC. Kedua, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sebagai gantinya, kalian bisa menggunakan sepeda atau kendaraan umum. Terakhir, ketika ingin tidur, matikan lampu. Sekian tips dariku. Terima kasih. Oke, sekarang kita berada di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata udara di dekat permukaan bumi dan lautan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan CFC, efek rumah kaca, polusi, penggunaan kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dampaknya bagi bumi antara lain peningkatan suhu bumi, naiknya permukaan air laut, mempercepat kepunahan hewan dan tumbuhan, perubahan iklim yang tidak menentu, kekeringan, dan sebagainya. Usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global antara lain adalah menanam pohon atau melakukan reboisasi, menggunakan barang hemat energi, menggunakan transportasi umum atau bersepeda, mengurangi penggunaan CFC, dan sebagainya. Sekian materi dari saya harap kalian bisa mengerti tentang apa yang kita pelajari tadi. Saya harap kalian juga mampu mengurangi pemanasan global yang ada di bumi ini, karena kalianlah penerus atau masa depan bumi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Nah, bagaimana video tadi? Apakah kalian sudah paham? Saya harap kalian paham tentang apa yang telah saya jelaskan. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, komen, ataupun subscribe di channel ini. Terima kasih dan bye-bye!